Shalom, shalom, haleluya. Sebelum saya akan sharing sebuah kebenaran firman Tuhan, saya mau kasih informasi saudara. Buat saudara pasangan suami istri yang sudah menikah, hari Rabu nanti ada ibadah fellowship, ibadah gabungan, The Kings dan WBI. Kita akan beribadah, berkumpul bersama, berfellowship, sama-sama sebagai sebuah keluarga untuk memuji menyembah Tuhan. Kemudian hari Sabtu tanggal 26, buat teman-teman yang usia pemuda, remaja, SMP, SMA, teman-teman mahasiswa, ayo mari datang karena kita punya event spesial, itu ulang tahun dari pemuda remaja di tempat ini. Kita kedatangan tamu dari Makassar, Pastor Peter Theokaris. Jadi buat teman-teman yang usia SMP, SMA, ayo gabung. Nah, saya mau mengundang semua jemaat sekalian supaya bergabung, tertanam di gereja ini, atau mungkin engkau butuh dilayani secara personal, engkau punya masalah, engkau mau bercerita sesuatu, kami hamba Tuhan, kami siap mendengarkan, kami rindu berbagi dengan saudara jadi bagian supaya saudara mengalami Tuhan lebih lagi. Kalau saudara rindu tertanam untuk dilayani, saudara bisa scan QR code, mungkin tadi ada yang bagikan, tapi kalau tidak saudara bisa scan ini. Mungkin berapa detik ke depan. Kalau saudara scan, saudara akan masuk ke sebuah halaman. Saudara bisa isi Google Form-nya di situ. Nama saudara, domisilinya di mana, usia saudara berapa. Kemudian nanti akan di follow up oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara butuhnya apa? Saudara mau dilayani apa? Atau saudara mau cerita sesuatu tentang keadaanmu, kami siap ingin membantu supaya saudara bisa dekat dengan Tuhan atau bisa mendapatkan jalan keluar. Sore hari ini saya ingin sharing sebuah tema, tapi ini sebuah pertanyaan sebenarnya. Izinkan saya bertanya kepada saudara sekalian sore hari ini. Are you okay? Kamu sedang baik-baik saja? Tanya kiri kananmu, bilang, are you okay? Are you okay today? Apa kabar kamu hari ini? Ini sebuah perenungan, sebuah refleksi tentang yang namanya kesehatan mental. Saudara, isu mental health hari-hari ini sangat populer di kalangan anak-anak muda. Ada sebuah sindrom atau sebuah hal yang baru, saudara. Kemudian dinamakanlah namanya Dark Syndrome. Apa itu Dark Syndrome? Seseorang yang tengah tersiksa, alami sebuah tekanan yang begitu berat, tetapi dia menampilkan sesuatu yang tampak tegar, tampak baik-baik saja. Kenapa saya mulai dengan sebuah pertanyaan, are you okay today? Apakah kamu baik-baik saja hari-hari ini? Mungkin orang di kiri kananmu terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sedang punya masalah, tapi bisa jadi mungkin dia mengalami sebuah tekanan yang berat dalam hidup ini. Dia mengalami sebuah stres yang betul-betul menekan kehidupannya. Karena kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, ada banyak keadaan-keadaan yang membuat kita bisa jadi overthinking, bisa stres, bisa depresi. Keadaan yang mungkin menekan kehidupan kita begitu berat, sehingga mungkin yang kita tampilkan di sosial media, di Instagram, keseharian kita, sepertinya kita sedang baik-baik saja. Padahal mungkin kenyataannya kita sedang tidak baik-baik saja. Apa itu Dark Syndrome, saudara? Dark Syndrome itu dinamakan Dark Syndrome karena filosofinya begini. Karena kalau saudara lihat seekor angsa, bebek, dia lagi berenang di kali, di sungai, terlihat sangat anggun. Terlihat dia biasa-biasa saja. Tapi padahal sebenarnya dia sedang berjuang, berupaya dengan mengepakkan kakinya supaya dia bisa terus terapung dan tidak tenggelam. Nah, inilah yang dinamakan Dark Syndrome, saudara. Seseorang yang mungkin terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Dia sedang tidak baik-baik saja, tapi justru dia sedang berjuang untuk sesuatu yang berat di dalam kehidupannya. Nah, saudara, penyebab seseorang bisa mengalami yang namanya Dark Syndrome itu karena tekanan kehidupan yang berat. Bisa jadi pekerjaan atau dia punya ekspektasi yang terlalu tinggi yang tidak bisa dia capai. Kemudian pernah mengalami peristiwa yang bersifat traumatis. Kemudian merasa diri ini tidak begitu berharga. Kemudian tuntutan akademik yang begitu menekan sehingga sulit dia untuk mengikuti tekanan akademik yang ada sehingga jadi stres, depresi.
Kemudian saudara yang terakhir pengaruh sosial media. Nah sosial media itu pengaruh saudara. Kadangkala kita lihat kesuksesan orang lain. Karena semua yang ditampilkan di sosmed kadangkala itu tipu saudara. Tidak seperti yang sebenarnya. Dia melihat orang begitu sukses dalam karir, dia begitu bahagia dalam rumah tangga. Mungkin dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah saudara isu-isu ini yang mungkin hari-hari ini sering terjadi di tengah-tengah jemaat kota kita. Kita lihat sebuah fakta saudara. Ini sebuah tajuk berita. Dikatakan begini, Sulteng peringkat 1 gangguan mental se-Indonesia. Psikolog, jadi dianggap psikolog buat Pemkot Palu itu mungkin tidak begitu penting. Saudara mungkin kalau di kota Palu ada jarang dapat kantor-kantor psikolog yang saudara bisa konseling, bisa ambil sesi untuk bercerita. Tapi kota-kota besar banyak. Padahal kota Palu itu peringkat 1 gangguan mental se-Indonesia. Saya pikir tadinya Jakarta saudara, karena mungkin Jakarta itu dengan hiruk pikuknya, jalan-jalan yang macet, membuat orang stres, membuat orang depresi. Tapi ternyata tidak. Ternyata saya kaget dengan beritanya, justru yang tinggi itu di seluruh Indonesia adalah kota Palu di Sulteng saudara. Nah saya coba baca kenapa demikian, apakah karena panas teriknya matahari di kota Palu sampai orang-orangnya pada stres semua. Ternyata tidak saudara, ada faktor gempa 2018. 2018 kita semua banyak alami kehilangan. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan harta benda. Belum cukup 1 tahun kita baru mau pulih, 2020 dihantam COVID. Saudara mungkin ini yang membentuk sampai Sulteng itu jadi peringkat 1 seluruh Indonesia yang punya gangguan mental saudara. Baik emosional, depresi, stres dan sebagainya. Saudara kemudian kita bertanya apa sih pemicu utama dari masalah kesehatan mental? Menurut data dan penelitian saudara, yang pertama itu masalah finansial. Jadi orang bisa stres, depresi, alami gangguan secara mental, mentalnya terganggu, tidak sehat. Itu pertama finansial. Kemudian kedua, kesepian saudara, loneliness. Kesepian, merasa selalu sendiri, tidak ada yang memperdulikan. Ada yang jomblo di sini saudara? Ini membuktikan mungkin orang yang jomblo itu banyak di Indonesia. Salah satunya mungkin Sulawesi Tengah. Atau mungkin salah satunya saya dan saudara. Atau kita yang ada di tempat ini. Kita merasa orang tidak peduli. Orang tidak menganggap kita ada. Jadi faktor kesepian salah satu pemicu gangguan kesehatan mental. Kemudian tekanan pekerjaan, trauma masa lalu, tekanan dari pasangan, tinggal di lingkungan yang buruk. Dan seterusnya saudara. Ini pemicu-pemicu yang bisa membuat orang tidak stabil kesehatan mentalnya. Kemudian gangguan kesehatan mental itu sebenarnya 3 faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama saudara, faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial. Ini yang mempengaruhi orang dia bisa tidak sehat secara mental. Kemudian ketika ini berlanjut terus menerus, tidak ditangani secara serius, apa yang terjadi? Bisa memicu sebuah penyakit yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Suatu keadaan pada syaraf otonom yang disebabkan karena adanya gangguan psikologi. Sehingga saudara stres, cemas, histerik, fobia, obsesif, itu sebenarnya di pikiran, tapi dia akan muncul gejala fisik. Tiba-tiba dia tidak sakit mah, tiba-tiba asam lambungnya naik. Dia tidak punya gejala jantung, tapi seolah-olah dia rasa dia itu punya penyakit jantung. Jantungnya terus berdebar, rasa sesak nafas. Kemudian tangannya keringatan saudara. Mulai timbul gejala-gejala fisik. Sebenarnya kalau ditelisik tidak ada penyakitnya secara fisik. Cuma hal itu memicu timbulnya berbagai penyakit. Nah, yang paling mengerikan ketika hal ini berlangsung secara terus-menerus, tidak ditangani secara serius, jadi penyakit psikosomatis, orang bisa ada pada satu titik begini. Tidak ada gunanya saya hidup, tidak ada artinya saya hidup, lebih baik saya mati. Sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri saudara. Saudara kalau kita melihat, ini data lagi saudara, fenomena bunuh diri di dunia, setiap hari kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 orang melakukan bunuh diri. Dan angka dalam 1 tahun itu 800.000 jiwa meninggal karena bunuh diri.
Indonesia angkanya 3,7%. Nah saudara, kemudian usia rata-rata dari 800.000 itu mereka ada di usia 15 sampai 29 tahun. Ini masalah yang sangat serius. Jadi saudara, isu kesehatan mental itu bukan isu yang patut disepelekan, tapi kita harus menanggapi ini secara serius. Karena dampaknya sangat betul-betul mengkhawatirkan. Saudara, dalam hidup ini orang bilang ada dua kategori orang yang dia ini bisa safe, bisa survive terkait persoalan mental. Dia bisa bertahan walaupun apapun tantangan, himpitan. Orang-orang ini, dua golongan orang ini bisa survive. Katanya saudara, komedian itu, orang yang bergerak di dunia komedi, para pelawak komedian, mereka itu rentan hadapi atau kena namanya isu mental health. Terganggu kesehatan mentalnya. Katanya saudara, tapi faktanya tidak demikian. Tahun 2014, seorang aktor yang bernama Robin Williams dinobatkan oleh majalah Forbes manusia paling lucu tahun 90-an saudara. Seorang komedian yang kalau kita nonton filmnya pasti kita akan terhibur, ketawa terbahak-bahak. Dia akhiri hidupnya dengan alasan stres, depresi akan keadaannya. Padahal orang menganggap dia orang yang lucu, selalu tertawa. Kemudian kelompok kedua siapa saudara? Saudara mungkin bisa menebaknya. Siapa? Orang yang berkecimpung di dunia kerohanian, para pendeta. Saya dan mungkin teman-teman pelayanan mimbar di tempat ini. Saudara mungkin berpikir pendeta itu pasti orang yang kuat secara mental. Dia bisa memberi kekuatan kepada jemaat ketika jemaat lemah. Dia bisa mendoakan orang-orang yang mungkin lagi sedang dalam keadaan tidak baik. Padahal saudara, faktanya pendeta juga manusia. Dalam kurun waktu 2013, 2019 ada banyak pendeta-pendeta yang faktanya mereka bunuh diri. Yang pertama itu ada Matthew Warren, anaknya penulis buku saudara, renungan terkenal. Tapi di usia 27 tahun dia akhiri hidupnya. Yang paling terakhir terbaru saudara, tahun 2019 ada beritanya dikatakan pendeta terkenal dengan jemaat besar di California bunuh diri. Heboh saudara. Jemaatnya 15.000. Dia bersama istri rintis pelayanan. Kemudian mereka melayani orang-orang yang tidak sehat secara mental. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang lagi stres. Kemudian dilayani sama pendeta ini saudara. Namanya Jared Wilson. Dilayani sama Jared Wilson. Tapi 2019 saudara, dia ditemukan mati karena bunuh diri, depresi. Saudara, faktanya hamba Tuhan manusia, hamba Tuhan pun rentan. Saya pun bisa saja rentan saudara. Kadangkala sebagai seorang pendeta hamba Tuhan kita alami season yang namanya burnout. Suatu hal yang betul-betul stres menekan, mungkin karena rutinitas terus menerus. Tapi kita harus dipaksa tampil sempurna, tampil dengan baik seolah tidak ada apa-apanya seperti Dark Syndrome tadi. Ini bisa pemicu stres. Nah saya saudara profesi yang saya tekuni 3. Saya sebagai seorang pengajar, dosen. Saya sebagai seorang lawyer, pengacara, praktisi hukum, dan terakhir pendeta. Untuk memanage 3 hal ini kadang-kala mumet. Makanya saya perlu waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Betul-betul menyerap kekuatan. Itu hanya daripada Tuhan. Nah saudara, ini fakta yang kita lihat yang terjadi tentang isu mental health. Kita bisa sadar bahwa begini, tidak ada satupun dari kita yang betul-betul kuat. Tidak ada satupun dari kita yang merasa, saya tidak bisa kena isu mental health. Mental saya baja, saya pasti tahan dengan berbagai himpitan persoalan. Faktanya kita rentan. Kita rentan dengan masalah, dengan tekanan-tekanan dalam hidup ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita terganggu secara mentalitas. Sehingga kesehatan mental kita terganggu. Nah pertanyaannya begini. Ketika kita alami kondisi-kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana bisa kita keluar dari situasi seperti itu dan kembali bangkit, tough menjalani hidup ini? Yang pertama saudara, kita belajar di sini, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, demikian firman Tuhan saudara, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah
kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara, ketika kita alami sebuah tekanan yang berat dalam hidup ini, kita mengalami sebuah situasi keadaan yang membuat kita stres, overthinking, depresi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Ini sebuah ajakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan menunggu, tangannya terbuka untuk kita datang kepada Dia. Mungkin kita hari-hari ini sedang capek, sedang lemah, sedang lelah secara mental, sedang lelah secara fisik. Kita sedang alami situasi kondisi yang membuat kita stres, overthinking. Ayo datang sama Tuhan. Saudara, apa itu stres? Apa itu overthinking, saudara? Itu situasi di mana kita memultiplikasikan, menambahkan, mengekspan, dan mendevelop sebuah permasalahan. Saudara, dalam hidup ini firman Tuhan bilang begini, setiap kita itu dikasih pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi batas kekuatan. Artinya apa yang kita alami hari-hari ini masih di dalam batas normal yang Tuhan izinkan. Tidak akan pernah dia melebihi batas kekuatan kita. Tapi ada situasi, kenapa kita bisa alami stres sampai overthinking? Karena kita coba memultiplikasikan masalah yang kita alami. Masalahnya cuma satu, kemampuan kita mungkin cuma 10 kilo menanggung pencobaan yang kita alami hari ini. Tapi kita coba multiplikasikan, kita buat itu masalah jadi 20 kilo. Kemudian kita coba expand, kita coba perbesar keadaannya. Waduh, kalau keadaannya berubah jadi begini, mungkin pasti akan tambah parah. Tidak hanya itu, kita juga mengorganize permasalahan itu sehingga itu menghimpit, menekan kehidupan kita. Saudara, caranya bagaimana supaya masalah yang numpuk mumet di kepala kita, yang terus menerus jadi bahan overthinking kita, itu bisa mengalami kelegaan? Caranya saudara datang bawa sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Saudara, kalau saudara pergi ke psikiater, saudara dia kasih resep enggak? Kadang-kala tidak. Tapi dia atur janji temu, dia atur waktu-waktu tertentu untuk supaya datang. Saudara, supaya datang, apakah dia bilang gini, Bapak tolong duduk, saya akan presentasikan bagaimana saudara bisa keluar dari overthinking. Yang pertama, yang kedua enggak. Tapi psikiater itu, psikolog itu akan tanya, apa masalahnya? Coba cerita, kenapa begitu? Coba cerita. Dia hanya membuat kita untuk menceritakan, mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang menjadi stres, yang menjadi overthinking kita. Saudara, kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Padahal Tuhan bilang begini, mari yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, datang aku akan memberikan kelegaan. Yeremia 33 ayat 3 bilang begini, berserulah padaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Kemudian Mazmur 34 ayat 18 bilang begini saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang jiwanya remuk. Artinya ada banyak hal yang menekan kehidupan kita. Kita mungkin depresi soal masalah finansial. Kita mungkin depresi, overthinking soal pernikahan kita yang mungkin tidak baik-baik saja. Kita mungkin dibuat stres dengan pekerjaan, tuntutan dari atasan untuk supaya kita kerjakan dengan tenggang waktu yang tidak masuk akal. Atau hal-hal yang buat kita mungkin berpikir kok bisa begini, kok bisa begitu. Datang sama Tuhan, sujud sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Kadangkala mungkin ketika kita datang, kalau saya secara pribadi saudara, bagaimana saya handle persoalan stres yang saya alami. Saya butuh waktu sendiri, saya dengan Tuhan. Saya setel lagu-lagu rohani karena mungkin saya tidak punya kemampuan bernyanyi dengan baik. Kadang lagu rohani itu saya hanya tutup mata, saya dengar. Kalau itu bicara tentang kebaikan Tuhan, saya hanya bilang Tuhan engkau baik. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti buka jalan kepada saya. Dan kadangkala sudah tidak terterus itu kata-kata. Cuma air mata yang menetes.
Air mata yang begitu deras menetes. Semua hancur hati, semua kekecewaan kita tumpahkan sama Tuhan. Dan di ujung dari momen itu akan ada kata-kata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau penolongku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Mungkin saudara, masalahmu tidak hilang. Tapi paling tidak stresmu, overthinkingmu berkurang. Sebab kasih Tuhan yang begitu lembut, begitu manis mengalir dalam kehidupan kita. Ada amin? Saudara, mari ambil waktu setelah ini, Senin sampai Minggu lagi. Jangan tunggu hari Minggu baru saudara datang bercerita, bersekutu sama Tuhan. Tapi setiap hari mari bangun mesbah doamu di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Tuhan itu hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Saudara, kemudian apa lagi saudara? Kalau kita cerita sama Tuhan, tapi kadang-kala begini saudara. Yakobus bilang begini. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ternyata tidak hanya sama Tuhan. Jemaat mula-mula mempraktekkan. Mereka saling mengaku dosa. Ini bicara tentang dosa, tentang sakit secara fisik saudara. Ketika mereka saling mengaku dosa, saling mendoakan, apa yang terjadi saudara? Sakit fisiknya sembuh, terjadi sebuah mujizat. Saudara, saya mau bilang begini, kata mengaku di sini, kadang-kala kalau kita menceritakan sesuatu, apa yang ada dalam kepala kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi overthinking kita, mungkin itu tidak selesai, tapi paling tidak bebannya jauh lebih ringan kalau kita cerita sama seseorang. Nah saudara, kalau saudara mau cerita ke hamba-hamba Tuhan, ke rekan saudara yang saudara anggap kerohaniannya bagus, ayo cerita. Masalah-masalah saudara, jangan simpan sendiri. Saya di Fokus, kami itu kadangkala tidak sempat renungan firman. Karena kenapa? Terlalu banyak orang yang saksian. Jadi ada banyak teman-teman yang bercerita masalahnya, yang bercerita pergumulan-pergumulannya. Dan apa saudara? Fokus itu kita hanya saling mendoakan, saling menguatkan. Kemudian kesimpulan kita hanya baca ayat, singkat, tutup firman Tuhan. Nah saudara, selain saudara datang sama Tuhan, saudara perlu sebuah komunitas, sebuah support system yang membangun saudara untuk selalu saudara bisa kuat secara mental. Makanya ada QR code tadi. Jadi di tempat ini ada komunitas yang namanya Family of Christ Jesus. Saudara bisa cerita ke pemimpin rohanimu, cerita kepada saudara-saudaramu seiman untuk didoakan supaya kita kuat. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, selain kita cerita kepada Tuhan, cerita kepada rekan-rekan yang sesama Kristen, saudara seiman. Yang kedua, kita berserah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara begini, kita manusia itu kecenderungannya begini. Kita suka memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Kemudian kita suka mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Kita ingin sesuatu yang tidak pasti, tapi kita ingin pastikan. Itu persoalan kita saudara. Ketika misalnya keadaan, situasi yang kita ingin kendalikan tidak terkendali, sesuatu yang tidak pasti kita ingin pastikan, kemudian itu tidak mampu kita pastikan, apa yang terjadi saudara? Stres, overthinking, depresi. Dalam hidup ini faktanya kita tidak bisa mengendalikan sebuah keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan yang namanya orang. Saudara, mungkin setiap kita berpikir begini, sebenarnya saya mau suaminya saya itu begini. Harusnya kan dia berbuat ini. Kalau misalnya saya alami ini sebagai suami, harusnya kan kau buat ini. Kadang kita suami juga berpikir begitu. Harusnya istri itu begini. Harusnya kan yang dia buat seperti ini. Sebagai seorang istri harusnya ini yang dia lakukan. Kadangkala mungkin kita sebagai seorang bawahan berpikir begini. Harusnya sebagai seorang atasan, ini loh yang harus dilakukan. Masa atasan modelnya begitu? Ketika lakukan sebuah kesalahan dalam tim, masa kita yang dipersalahkan? Harusnya kan dia buat ini. Bahkan di dalam gereja saudara, istilahnya saya, banyak orang muntah darah dalam gereja. Kenapa? Karena berharap sesuatu yang tidak pasti, kemudian ingin mendalikan sesuatu seperti keinginannya. Pemimpin kok model kayak begitu? Harusnya minta maaf. Pemimpin harusnya WA dong dombanya satu persatu. Ini tidak pernah connect sama domba-dombanya. Ini cuma selalu sibuk online, susah dicari.
Kita coba membuat segala sesuatu sesuai keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal faktanya kita tidak punya kendali dengan keadaan, kita tidak punya kendali terhadap kehidupan orang lain. Kadang-kala apa yang membuat kita stres, apa yang membuat kita depresi, karena segala sesuatu berjalan tidak sesuai yang kita inginkan. Tidak sesuai apa yang kita mau, tidak bisa kita kendalikan. Saudara sudah buat baik, misalnya contoh saya khotbah, saya persiapkannya lama, saya khotbah berusaha dengan baik. Kemudian ada orang datang sama saya, Pak Pendeta, khotbahnya tadi 0 sampai 10 minus 1. Wih, minus 1 saudara, 0 saja tidak, 1 saja tidak, minus 1. Respon saya, marah dong. Wah, kok ini orang ada kayak begini? Tapi saya tidak bisa tinggal dalam kemarahan itu. Saya tidak bisa terus-terus berpikir, sudahlah kalau begitu minggu depan saya tidak usah khotbah. Buat apa saya jadi pendeta, lebih baik saya tidak pelayanan. Hanya karena perkataan satu orang, saudara. Ada banyak orang hidupnya alami depresi, stres yang begitu berat. Karena terlalu pusing, sibuk dengan apa kata orang. Apa yang tidak bisa dikendalikan. Tapi sebenarnya apa yang dia bisa kendalikan? Kalau orang itu bilang begini, ya mungkin kita marah. Tapi setelah pulang kita renungkan, oh iya mungkin khotbah saya begitu membosankan sampai orang ngantuk. Harusnya saya buat lebih menarik lagi. Harusnya saya bisa lebih baik lagi. Jadi saudara, respon kita menentukan. Kadang-kala kita tidak bisa kontrol mulut orang, situasi, keadaan. Tapi apa yang bisa kita kontrol? Hati kita, respon kita, perbuatan kita. Nah kadang-kala hal-hal itu yang menekan, yang membuat kita depresi, yang kita simpan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya contohkan begini, saya butuh dua orang volunteer. Propertinya mana? Oke. Oke. Kadang-kala begini saudara. Kadang-kala kita sibuk dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi apa yang bagian kita, yang bisa kita kendalikan, kita tidak pusing. Kita sibuk begini, kita sibuk dengan hal-hal yang sulit kita kendalikan. Kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, tapi itu yang terus jadi fokusnya kita. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Tapi yang tidak kita kendalikan, itu yang kita fokus, itu yang kita simpan, itu yang kita pegang. Akhirnya numpuk, jadi sebuah depresi, jadi sebuah stres, jadi sebuah persoalan yang kita alami. Misalnya contoh, kita depresi karena persoalan keuangan. Ada banyak hal kita tidak bisa kendalikan. Kita bisa bekerja dengan giat tapi kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana. Tapi kita berharap pokoknya selalu harus ada. Tapi kita tidak mau kerja. Ini jadi stres. Pakai. Kemudian teman-teman yang kuliah, kita mau dapat pendidikan yang bagus. Tapi satu sisi kita malas, kita tidak mau kuliah. Tapi dosennya killer. Kita, itu dosen itu menghambat. Kita jadi stres saudara. Persoalan pendidikan. Kemudian kadang perkataan orang. Kita baru beli kulkas, baru beli motor, terus orang bilang, pasti hasil uang korupsi. Pasti dia tuh nyolong di mana. Wah itu membuat kita sakit hati saudara, kita simpan. Aduh kalau lihat mukanya ibu itu, hati kita panas. Kita simpan saudara perkataan orang. Kemudian dalam keluarga, suami dan istri itu jelas-jelas berbeda. Dua orang yang berbeda dijadikan satu dalam satu rumah. Kita berharap istri kita seperti ini, suami kita seperti itu. Akhirnya kita stres karena kita berharap mereka sesuai keinginan kita. Padahal faktanya tidak. Tapi kita terus pegang ini. Kemudian dalam karir, ada banyak hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Kita coba mungkin baik-baik sama atasan, tapi atasan sikapnya dingin saudara. Tidak mau peduli. Apa saudara? Akhirnya kita simpan lagi saudara. Kemudian orang bilang, aduh umur sudah kepala 3, teman-temanmu sudah pada kawin. Kau yang WA saja tanya apa kabar, selamat malam tidak ada. Kau mulai lihat teman FA-mu datang bawa pasangan. Saudara jadi beban, saudara stres lagi saudara. Tapi simpan lagi dalam kehidupannya. Berat enggak dek? Berat. Terus dia jalan dalam hidup ini dengan semua beban yang dia punya. Dengan semua beban yang dia punya, akhirnya stres. Mumet. Apa yang harus dia lakukan? Datang sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Yang tidak mampu, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan ambil alih. Biar Tuhan yang pegang. Biar Tuhan yang simpan itu semua. Biar Tuhan yang pakai itu semua. Biar Tuhan yang ambil alih. Sebab kenapa? Kita tidak mampu untuk handle itu. Itu di luar kemampuan kita. Banyak juga ya. Biar Tuhan ambil alih.
Ringan enggak sekarang? Masih ada, kasih lagi. Terus datang sama Tuhan, biarkan Tuhan ambil alih. Dan biarkan Tuhan berkata, marilah padaku supaya yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Bawa lagi tolong. Sebenarnya saya butuh 2 orang. Kadang-kala begini saudara, Tuhan taruh dulu di bawah dek, taruh dulu di bawah. Bukan cuma ambil alih bebanmu, tapi kadang-kala kita bilang begini, Tuhan saya enggak mampu. Berat mau jalan, enggak kuat Tuhan. Tuhan bilang ayo naik. Salah kayaknya berat besar ini. Yang kecil. Kadang-kala enggak mampu. Tuhan bawa, Tuhan gendong sampai kepada keberhasilan, kemuliaan. Ada amin? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, hidup itu sebenarnya ringan bersama dengan Tuhan, amin. Kalau kita mau cerita, kalau kita mau datang sama Dia, segala beban, segala kekhawatiran, segala hal yang menekan, Tuhan sanggup angkat. Masalahnya, mau enggak kita berserah sepenuhnya sama Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir begini saudara. Tadi yang pertama cerita, datang sama Tuhan. Yang kedua, berserah sama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Ayat 29-30 bilang begini. Hosa saudara. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, kenapa saya bilang percaya kepada Tuhan? Bukan berarti kita semua tidak percaya sama Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi faktanya begini saudara. Kadangkala situasi, keadaan, momen-momen dalam kehidupan kita bisa saja kehilangan kepercayaan sama Tuhan. Kok bisa Pak? Contoh begini. Saudara lihat peristiwa di dalam firman Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan sedang berada di dalam perahu. Kemudian mereka dihantam angin yang kencang. Apa yang terjadi saudara? Mereka panik, mereka ketakutan. Yesus di mana? Yesus ada dalam perahu. Yesus sedang tidur. Ketika mereka bangunkan, guru, Tuhan ayo bangun, kita akan mati. Ketika bangun, kata-kata Tuhan Yesus apa? Hai kamu orang yang tidak percaya. Kadang-kala situasi keadaan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Terlalu berat Pak yang saya alami. Terlalu siksa keadaan yang saya hadapi. Terlalu besar apa yang saya alami saat ini. Saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak bisa. Saudara, kenapa kita sering tertekan, depresi, kalah bahkan dalam hidup ini? Karena kadang-kala yang kita mau, kita pakai adalah kuk yang kita buat sendiri. Kuk itu yang kita pikul. Kita buat sendiri masalahnya. Kita buat sendiri tekanan-tekanannya. Tidak hanya itu saudara, kadang-kala kuk yang kita pasang bukan kuk yang kita kenakan, bukan cuma kuk yang kita kenakan sendiri. Tapi kadang-kala kita pakai kuknya orang lain. Anak-anak muda sekarang bilang, oh sukses itu ketika kau umur 25, terus depositomu 100 juta. Ketika itu tidak tercapai, kita depresi saudara. Orang bilang, oh sukses itu kalau punya berat badan yang ideal. Padahal sulit kita lakukan. Sehingga ada banyak kuk yang kita pakai, kita buat sendiri, kuk orang lain yang kita pasang. Sehingga apa? Kita tertekan, kita depresi. Harusnya apa saudara? Kita datang sama Tuhan. Tuhan bilang begini saudara, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi artinya saudara harus percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup saya. Selain Tuhan tidak ada yang lain. Fokus saya dalam hidup ini hanya Tuhan. Dalam hidup ini Tuhan yang kasih kita pedoman, firman Tuhan. Di dalamnya adalah janji-janji Tuhan. Yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalamnya ada penghiburan, kekuatan untuk tubuh kita, untuk jiwa kita. Di dalamnya ada banyak hal yang bisa membuat kita survive, yang bisa membuat kita kuat. Tidak hanya itu saudara, Tuhan kasih rohnya dalam hati kita. Dia suara yang bicara dalam kepala kita. Dia suara yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Saya tutup dengan ilustrasi yang Pastor Eric khotbahkan di tadi siang saudara, tadi pagi dan tadi siang.
tentang seorang pilot. Dia punya 2 orang penumpang karena ke kota yang cukup kecil tidak bisa pesawat besar, pakai pesawat yang kecil saudara. Pesawat yang hanya muat 5-6 orang. Tapi ternyata tidak ada penumpang lain, hanya 2 orang pengusaha yang mau pergi urusan perjalanan bisnis. Akhirnya mereka naik dengan pesawat Cessna mungkin kecil. Ketika naik semakin tinggi, mereka berhadapan dengan sebuah badai yang besar. Sebuah badai yang hitam saudara. Situasi menegangkan. Kemudian yang lebih menegangkan saudara, ini kisah nyata. Pilotnya bilang begini, mungkin dia tahu orang penumpangnya itu Kristen. Pak, tolong doakan saya Pak, tolong doakan saya. Saya kalau alami badai yang besar begini, saya sering kena panic attack. Saya bisa-bisa pingsan, baru dia ngomong pingsan saudara. Pingsan betul nih pilot. Saudara enggak usah tanya dia bisa jadi pilot bagaimana, tapi ini fakta, cerita yang benar-benar terjadi, dia pingsan. Ketika pingsan, mereka pinggirkan, kemudian penumpang yang ambil alih kemudi pesawat, kemudian mereka hubungi menara kontrol saudara, kemudian mereka mungkin pakai Mayday, pilot kami pingsan, pilot kami pingsan. Kemudian orang di suara itu, di radio break itu bilang begini, Pak, tenang, jangan panik, di depan saudara, di depanmu itu ada manual book, tolong kamu baca, tolong ikuti petunjuk sesuai manual book itu. Dan dengar suara saya baik-baik, tidak usah pusing dengan badai yang terjadi di luar, tidak usah takut dengan keadaan yang sedang terjadi di luar sana, cukup dengar suara saya, patuhi apa kata-kata manual book itu, dan kamu pasti selamat. Hasilnya apa saudara? Mereka ikut manual book itu, dia ikut apa perintah dari suara itu, dan pesawat itu mendarat walaupun terpental berapa kali tapi mendarat dengan selamat. Pilot, 2 penumpang selamat. Itu peristiwa yang traumatik saudara. Setelah peristiwa itu di hotel, kemudian datanglah seseorang di kamar yang bawa pesawat tadi, pengusaha itu. Dia ketuk pintu, dia bilang, saya suara yang menuntun kamu bisa mendarat. Dia bilang begini, sebenarnya ini bukan kali pertama kali. Ada banyak orang yang pernah alami situasi ini. Tapi kamu salah satu orang yang beruntung karena kamu selamat. Ada yang tidak selamat, kenapa? Karena mereka takut, mereka panik dengan keadaan. Sehingga mereka tidak fokus sama manual book dengan suara saya. Tapi puji Tuhan, kamu dengar suara saya, kamu patuh apa kata manual book, kamu selamat. Nah dalam hidup ini saudara kadang, keadaan sekitar yang kita alami bisa membuat kita stres, depresi. Kita seolah-olah tidak mampu menghadapi itu. Tapi enggak usah fokus yang di luar. Enggak usah fokus sama beban beratmu. Enggak usah fokus sama masalah-masalahmu. Sama stres yang engkau selalu pikirkan. Fokus sama kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu. Bukan rancangan yang kecelakaan. Tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan rancangkan. Tidak usah pusing perkataan orang. Orang baru bilang kamu itu tidak berharga. Tapi firman Tuhan bilang begini, karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Itu kata firman Tuhan. Berjalanlah sesuai apa kata firman Tuhan dan bukalah telingamu peka akan suaranya. Saudara mungkin saya tidak tahu, are you okay today? Apa kabar saudara hari ini? Mungkin saudara tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tapi apapun yang engkau alami hari-hari ini, saya percaya kita punya Tuhan yang penuh kasih, amin. Kasihnya sanggup membebat setiap luka hati kita, setiap beban-beban kita, setiap overthinking, setiap stres yang kita alami. Kasih Tuhan sanggup. Tuhan jauh terlebih besar dari hal-hal itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Datang sama Dia. Dia menanti kita dan Dia selalu setia menunggu kita. Ketika kita datang, Tuhan tidak bilang lakukanlah ini itu. Cukup Tuhan bilang berserah sepenuhnya. Bawa kemari setiap beban hidupmu. Datang padaku, aku akan memberikan kelegaan. Dan yang terakhir, dalam situasi sesulit apapun yang kau hadapi, percayalah pada Tuhan. Percaya bahwa Dia Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu, yang akan menuntun engkau pada hari ke hari untuk kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Yang percaya, kasih kemuliaan untuk Tuhan.